Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, yakni berupa umur panjang, manfaat berkah, sehat lahir batinnya dan kurang rezekinya, penuh berkah melimpah, turah-turah. Amin. Ya Allah. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 22 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2026 Masehi. Barangkali ada di antara saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma hadhihi ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena sungguhnya Engkau Maha memberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi, kesembuhan yang tidak meninggalkan kambuh lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini, karena kita sudah berada di menjelang akhir-akhir bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak lama lagi, mudah-mudahan nanti ketetapan awal Ramadan itu bisa bersama-sama, tidak ada perselisihan. Ya, insya Allah jatuh bertepatan dengan hari Rabu tanggal 18 Februari ini. Ini sudah sangat tanggal 9, jadi tinggal 9 hari. Ya, di Rabu besok ini Selasa, kemudian Rabu, Rabunya lagi. Berarti Selasa malam Rabu itu sudah melaksanakan tarawih. Insya Allah. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu untuk kita lakukan persiapan. Karena memang di dalam beberapa Al-Quran, di beberapa surah dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan betapa ketika kita akan melakukan ibadah itu selalu harus diawali dengan persiapan. Contohnya Surah Al-Baqarah ayat 197. Apa itu bunyinya ini? Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu
adalah di bulan-bulan yang dimaklumi, yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang telah menetapkan atas dirinya atau mewajibkan atas dirinya untuk melaksanakan haji, maka sudah tidak boleh lagi ada sikap dan perbuatan yang cenderung kepada jorok, kotor, dan tidak pula ada pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, dan tidak pula ada pertengkaran, perdebatan di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan apa saja yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan dari kebaikan apa saja, niscaya Allah akan mengetahuinya. Dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal cerdas, yang berakal sehat. Ya. Nah, di kutipan yang bakal zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu dalam melaksanakan ibadah haji itu harus dipersiapkan bekal-bekalnya, bekal material maupun bekal ilmu, bekal mental, bekal pengetahuan teknis dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan persiapan-persiapan. Ya, ini salah satunya, bahwa ketika kita akan melakukan ibadah itu hendaknya dilakukan persiapan-persiapan, pembekalan. Demikian pula di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu, sampai seterusnya, sampai akhir ayat. Saya hanya ingin mengambil yang awalnya ini saja karena ayatnya agak panjang, separuh halaman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, nah ini kalau tadi hendak melaksanakan haji, sekarang hendak melaksanakan sholat, maka persiapannya adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuh juga tanganmu sampai siku, al-marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki, kedua mata kaki. Dan apabila kamu sedang dalam junub, fatahharu, maka bersucilah, dan seterusnya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu seterusnya, pokoknya begitu. Intinya bahwa jika seseorang hendak melaksanakan sholat, harus ada persiapan-persiapan. Di antaranya yaitu bersuci, bersuci. Ada juga yang petunjuk secara umum, misalnya surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Nah ini yang di sini nih, ayat yang fa idza faragta fansab. Maka jika kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka lakukanlah berikutnya pekerjaan selanjutnya. Dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Nah ini, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, penting untuk kita selalu melakukan persiapan-persiapan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Sampun gitu. Sampun apa dari?
pribadi kita harus lakukan ya persiapan. Kalau Pak Takmir masjid mesti sudah mulai ya, sudah mulai membersihkan masjidnya, sudah mulai menyusun nanti yang takjil hari pertama siapa ya? Sudah atau gitu? Nah itu berarti sudah melakukan persiapan. Kok sisi lain belum? Baik, jadi harus kita lakukan persiapan. Mengapa kok penting persiapan ini? Terutama mempersiapkan menyongsong bulan suci Ramadan ini menjadi lebih penting lagi karena ada hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadisnya sebagai berikut. Maaf, bukan Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ya, dalam hadis sahih Ibnu Hibban disebutkan, akhbarana Abu Ya'la qala akhbarana Abu Ma'na qala haddatsana Hafiz Ibnu Ghiyah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sha'ida minbar faqala amin. Faqila ya Rasulullah, innaka hina sa'idal minbar qulta amin. Faqal inna Jibril atani faqal man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarruhuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Wa man dukitu indahu falam yusalli alaihi famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Yang artinya begini, Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Ma'mar yang mengabarkan kepada kami, ia berkata Hafiz bin Ghiyah meriwayatkan pada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu berkata amin. Jadi setiap anak tangga beliau naik anak tangga kok beliau mengatakan amin, naik lagi ke anak tangga kedua, amin, lalu ketiganya lagi, amin, begitu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau tadi naik mimbar, engkau kok mengatakan, koknya ini tambah dari saya, terjemahannya tidak ada. Engkau kok mengatakan, amin. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tetapi ia tidak berbakti kepada mereka, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku tetapi ia tidak bersalawat atasku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Ya, jadi ada tiga orang, tiga golongan yang dimana malaikat Jibril mendoakan keburukan atasnya, lalu diamini oleh Nabi. Yang pertama siapa? Orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan dalam keadaan hidup dan sehat. Ya,
artinya punya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, amal solehnya, tetapi tidak memanfaatkannya sehingga menyebabkan dia masuk neraka, tidak diampuni dosanya dan masuk neraka, maka orang ini adalah orang celaka. Lalu diamini oleh Rasulullah. Yang kedua, orang yang diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, artinya dia bisa hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadikan anak ini berbakti kepada mereka sehingga dia mati dalam keadaan masuk neraka, maka Allah tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memberikan ampunan kepada. Aminkan di Muhammad, maka Nabi kemudian mengamininya. Dan yang terakhir tadi adalah apabila seseorang disebut nama Muhammad lalu tidak bersolawat atasnya, lalu dia meninggal dan masuk neraka, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Lalu Nabi mengucapkan ini menunjukkan betapa meruginya orang seperti ini. Ya, masuk bulan Ramadan, tetapi karena tidak melakukan persiapan tadi, begitu masuk Ramadan ya biasa-biasa saja. Ya, umumnya orang puasa ya saya puasa, umumnya orang sholat tarawih ya saya ikut tarawih, umumnya orang tadarus ya ikut tadarus, tapi begitu selesai keluar dari bulan Ramadan balik nih. Ya, waktu malamnya ya cuma digunakan untuk nongkrong-nongkrong, ngopi, ya. Mungkin harus ngantuk, ya. Film sampai subuh bareng sosok lewat, ya, dan seterusnya. Pokoknya balik lagi, balik ke semula lagi. Nah ini yang didoakan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi ya kita mohon perlindungan kepada Allah dari bernasib seperti ini. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu penting sekali untuk kita lakukan persiapan. Nah, apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan hati, persiapan rohani kita ini. Terkhusus adalah meluruskan niat. Hendaknya niat kita itu lebih dimantapkan lagi, bahwa apapun yang akan kita lakukan nanti selama bulan suci Ramadan itu mulai sekarang sudah mulai ya kita start untuk memantapkan niat kita. Jangan sampai di bulan Ramadan di mana banyak sekali amalan-amalan ibadah yang berpeluang untuk kita memperoleh pahala besar di dalamnya. Baik itu puasa itu sendiri, puasa wajibnya ya, 30 hari insya Allah satu bulan Ramadan nanti genap 30 hari mudah-mudahan ya. Hingga puasanya itu kemudian sholat tarawihnya, tadarusnya, yang tentu mestinya dari apa yang kita amalkan itu kita akan memperoleh pahala yang besar. Tetapi niatnya kurang benar, maka ini akan mengakibatkan pahalanya juga tidak maksimal. Karena amalan itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Imam Al-Bukhari itu menyatakan demikian Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in illa ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapat balasan, mendapat pahala tergantung kepada seberapa niatnya. Ya. Jika niatnya, karena ini hadis ini sebab urutnya itu, ya sebab timbulnya itu karena ada seorang laki-laki yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ada yang niatnya betul-betul mencari ridho Allah dan mengikuti ittiba Nabi SAW.
Tapi ada juga yang tujuannya itu hanya sekedar untuk menarik perhatian seorang perempuan yang akan dinikahi. Ya. Maka masing-masing akan mendapatkan apa yang diniatkan. Yang tadi niatnya mencari ridha Allah dan mengikuti Nabi, sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala yang maksimal. Tapi bagi yang hijrahnya itu karena seorang wanita yang akan dinikahi, akhirnya juga dapat juga. Namanya Qais terkenal itu, seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Maksudnya supaya bisa menggait, supaya bisa menikahi seorang wanita. Dapat juga. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika semenjak sekarang sudah ancang-ancang bagaimana supaya puasa saya betul-betul puasa yang kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan didasari iman yang penuh, yang mantap, dan ihtisaban, hanya mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Tapi kalau tidak, poso ya poso biasa, menahan diri dari makan minum hubungan suami istri. Tapi karena niatnya kurang benar, akhirnya kurang memahami makna puasa itu sendiri. Ya, ngerasain ini sih tetap, terus menyakiti saudaranya, menyakiti hati sesamanya masih dilakukan. Akhirnya tidak maksimal pahalanya. Yang mungkin puasanya sah, karena memang di antara syarat sahnya puasa itu apabila seseorang itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri mulai dari terbit matahari hingga terbenam. Tetapi perilakunya masih belum mencerminkan sebagai orang yang berpuasa. Jadi sekali lagi niatnya harus diluruskan. Rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang tampak sepele, kecil, namun menjadi besar pahalanya disebabkan niatnya yang benar. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang berpotensi mendapat pahala besar, namun menjadi tidak bernilai disebabkan niatnya yang salah. Bahasa Arabnya tadi, rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Bahasa Arabnya itu yang pertama. Nomor yang pertama persiapan apa? Ruhiyah, persiapan batiniah, persiapan jiwanya, mentalnya. Yang kedua, persiapan amaliyah. Amaliyah dari kata amal. Apa itu amal? Amal itu perbuatan, pekerjaan, aktivitas. Persiapan amaliyah maksudnya adalah hendaknya seorang muslim menyusun rencana apa saja target yang ingin dicapai selama bulan Ramadan. Ya, ini hendaknya sudah mulai Bapak Ibu untuk menyusun perencanaan itu. Target pertama apa misalnya? Jelas puasanya jangan sampai hutang itu. Ya, selama 1 bulan full itu nanti. Yang kedua misalnya baca Al-Qur'annya. Saya harus setidaknya dalam 1 bulan itu khatam sekali 30 juz. Misalnya begitu. Ya. Karena Al-Qur'an itu hanya 30 juz. 1 juz itu sama dengan 20 halaman. Ya, kalau Al-Qur'an mushaf Utsmani 20 halaman atau 10 lembar. Nggih, ngoten. 20 halaman. 1 halaman itu sama dengan 15 baris. Kalau begitu saya mau merancang, saya programkan setiap hari tamat khatam 1 juz. 1 juz 20 halaman tadi saya
dibagi menjadi 5 saja ini. Saya akan membaca di setelah sholat 5 waktu misalnya. Setelah sholat maghrib berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4 halaman. 4 halaman, masing-masing halaman kita 15 baris, berarti 60 baris. 60 baris. Itu bagi orang yang sudah lancar bacanya, itu tidak butuh waktu lama itu. Paling 1/4 jam itu sudah khotam itu 4 halaman itu. Ya, 11. Yang brodal gandul ya mungkin setengah jam. Tapi mendapat pahala double. Nah, kalau orang yang sudah lancar itu pahalanya per huruf itu 10 kebaikan minimal. Yang brodal gandul dapat 2 kali. Di double. Mengapa double? Yang satu pahala membaca Al-Quran, yang kedua sabar menghadapi kesulitan membaca Al-Qurannya itu dapat pahala sendiri. Jadi ternyata malah lebih utama yang brodal gandul. Tapi yang sudah lancar jangan brodal gandul. Ini untuk menyemangati orang yang brodal gandul. Karena kesabarannya menghadapi kesulitan itu, toh masih tetap dia nekat ingin menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran sehingga mendapat pahala itu. Begitu. Jadi kita targetkan Bapak Ibu. Kalau tidak, ya paling pol ya khatam juz 30, bukan 30 juz. Hanya juz 30-nya juz aman. Tapi minimal itulah, minimal juz 30, kalau tidak bisa 30 juz. Saya kira ringan Bapak Ibu, kalau tinggal persoalannya itu kersono pemboten. Bapak Ibu kersono mboten? Insyaallah. Kerso nggih? Sampun dijawab insyaallah lho nggih. Kalau pertanyaannya kersono mboten nek dijawab insyaallah, berarti ketoke mboten kerso niku. Insyaallah itu jawaban untuk bukan kalau pertanyaannya kersono mboten. Kalau pertanyaannya kersono mboten, jawabannya antara kerso utawi bukan insyaallah. Insyaallah itu kalau misalnya njing tindak napa mboten insyaallah. Karena keinginan sudah ada, kepingin tindak, tetapi ternyata terhalang misalnya, maka itu berarti Allah telah menghendaki demikian. Tapi kalau kerso atau tidak, jawabannya antara siap dan tidak. Ya, mestinya ini kita lakukan perencanaan seperti ini. Yang kedua, misalnya target yang lainnya, Bapak Ibu punya target apa misalnya? Saya di bulan Ramadan nanti harus bisa menyantuni atau memberi makan jamaah Masjid As-Sakinah. Masjid As-Sakinah bulan Ramadan sakinah jamaah. Mata mestinya. Ya paling tidak seperberapanya lah. Misalnya 100 jamaah, saya harus tanggung bukanya sekali, apa 2 kali, apa 3 kali dalam 1 bulan itu misalnya. Atau menyantuni fakir miskin, berapa fakir miskin, atau anak yatim dan lain sebagainya. Harus ada target-target seperti itu. Target yang lainnya, saya di bulan Ramadan ini harus bisa mengunjungi saudara-saudara kita untuk bersilaturahim, sekian saudara, sekian kerabat, harus dilakukan. Ya meskipun sering kita hubungi dengan WA, dengan HP, tapi saya ingin bertatap muka untuk mengunjungi mereka, misalnya, dan lain sebagainya. Ini penting, target-target seperti ini. Ya, target-target tersebut perlu disiapkan agar menjadi panduan dan motivasi kita selama berada di dalam bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya Ramadan tidak berlalu secara sia-sia. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Nah ini loh, tanpa kita sadari, kita ini terkadang terlalu pede bahwa meskipun keadaan kita sekarang masih sehat, masih rodok muda,
bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh, amal ibadah. Sehingga perlu kita targetkan tadi. Target-target itu harus kita rencanakan. Yang ketiga, yang kedua tadi amaliyah. Yang ketiga adalah ilmiyah, ilmu. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim membekali dirinya dengan ilmu seputar Ramadan dengan sebanyak mungkin. Baik itu ilmu sebelum, ketika, atau sesudah Ramadan. Hendaknya muslim menguasai ilmu-ilmu tersebut. Hal ini sebagai wujud bahwa kita betul-betul senang dan gembira menyambut Ramadan dan tidak ingin melewatinya begitu saja, agar setiap detik yang kita lewati menjadi lebih bermakna dan indah. Contoh dari ilmu-ilmu tersebut adalah apa saja yang dianjurkan dan dilarang selama sedang beribadah puasa, apa ibadah lanjutan setelah kita melewati bulan Ramadan dan sebagainya. Dengan ilmu yang mapan, kita akan semangat dan menikmati untuk menjalankan perintah Allah dan semangat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Masih banyak Bapak Ibu pengetahuan-pengetahuan yang luput dari perhatian kita dalam bulan Ramadan, baik itu amalan-amalan pokoknya yaitu puasanya. Contoh begini Bapak Ibu, saya masih menjumpai orang membayar fidyah itu dibayarkan sebelum Ramadan. Ini tidak benar. Fidyah itu kan untuk orang yang terpaksa meninggalkan puasa. Karena apa? Karena sakit menahun, karena lanjut usia sehingga tidak bisa lagi melaksanakan puasa. Nah ini dibayarkan fidyah itu setelah hari yang dia tinggalkan, bukan sebelumnya. Kita belum melakukan pelanggaran meninggalkan puasa tadi kok. Ya kalau umur kita sampai ke puasa, kalau enggak, ya maaf, banyak ketika saya dulu masih ngasuh di panti asuhan itu ada ya suami istri yang datang ke panti itu bilang ke saya, Mas, waktu itu saya masih muda jadi dipanggil Mas, karena sudah tua. Mas, niki kula mudik niki sebelum puasa karena mumpung masih ada waktu untuk mudik. Kula niki domisili teng Jakarta, kerja teng Jakarta. Niki mumpung saged kula mantuk mau membayarkan fidyah bulan puasa saya yang sudah tidak bisa melaksanakan puasa ini bulan Ramadan ini. Ya, tapi tetap saya terima karena belum tahu. Tapi setelah itu kemudian saya menjelaskan tentang itu. Ya, bahwa sebenarnya fidyah itu dibayarkan setelah orang itu meninggalkan puasanya tadi itu. Boleh setelah selesai bulan Ramadan boleh, atau di setiap hari setiap hari yang dia tinggalkan. Misalnya hari pertama nanti ya tidak bisa melaksanakan puasa karena tadi sakit menahun karena lanjut usia. Lalu di hari keduanya dibayarkan satu sok minimal. Satu sok itu bukan satu sok, satu mud dia. Satu mud itu satu carmani, ya itu satu mud. Kalau satu sok itu empat kali ini satu mud saja minimal itu. Ini kira-kira kalau ini kan volume, ini takaran. Tapi kalau ditimbang kira-kira sama dengan 6 on, ya 6 on setiap hari itu minimal, ya minimal. Bukan harus sekian. Bagi yang punya kemampuan lebih dari itu, lalu membayar lebih dari itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu hanya batasan minimal sahnya fidyah itu satu mud. Begitu seterusnya, masih banyak ya hal-hal yang harus kita pahami dari pengetahuan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Penting. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah persiapan ilmiah, kemudian persiapan maliyah. Maksudnya adalah persiapan harta. Islam memiliki banyak sekali jenis ibadah yang menuntut kita untuk mengeluarkan harta. Misalnya adalah infak,
naik haji atau ibadah zakat fitri yang khusus berada dalam bulan Ramadan. Nah ini termasuk zakat fitri. Bapak Ibu, tadi saya singgung tentang kemampuan. Zakat fitri yang kalau ambilnya Masjid As-Sakinah dalam zakat fitri biasanya membatasi minimal tidak 3 kilo 3 kilo misalnya 3 kilo itu batas minimal Bapak Ibu ya, jadi setelah ditetapkan 3 kilo umpama nanti ada yang datang membawa 5 kilo membawa 50 kilo membawa 1 kintal 1 ton lalu menyatakan Pak ambil zakat ini saya membayar zakat sekian 1 kintal 1 ton ya, misalnya berarti itu semuanya zakat tidak kemudian ditimbang 3 kilo ini yang diterima sebagai zakatnya selebihnya adalah sedekah bukan begitu ya. Itu hanya batas minimalnya 3 kilo tadi itu sebagai batasan bahwa sah amal ibadah zakat seseorang ya, fungsinya hanya itu. Jika lebih dari itu maka itu lebih baik. Sehingga nanti dibuteli sesuai dengan pengumpulannya. Kalau pengumpulannya itu mencapai 2 ton misalnya, sanggup mengumpulkan zakat berupa beras 2 ton misalnya, lalu didata di sekitar sini ada fakir miskin jumlahnya berapa? Misalnya 100. Ya berarti 100 fakir miskin itu membagi 2 ton beras tadi itu habis. Karena sebenarnya zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin. Sehingga jadinya masing-masing dapat berapa? 20 kilo. 20 kilo. Oke. 2 ton dibagi 100 orang. Berarti 20 kiloan. Nah, jadi ya dibuteli 20 kiloan diberikan kepada atau boleh juga disesuaikan dengan jumlah jumlah anggota kakaknya. Kalau jumlah anggota kakaknya misalnya, ini ada keluarga yang lebih banyak tanggungannya, yang anggota keluarganya ditanggung. Ini dikasih yang lebih banyak misalnya, boleh itu akan lebih bijaksana. Boleh tidak zakat fitri langsung disalurkan kepada mustahik langsung dari muzakinya? Boleh sebenarnya, tetapi akan lebih baik apabila diserahkan dikumpulkan melalui amil, akan lebih terkendali dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena bisa jadi kalau kita salurkan sendiri, terkadang itu zakat itu numpuk pada seorang saja. Ya. Jadi orang mustahik yang diberi oleh si fulan diberi juga oleh yang lainnya, numpuk di situ. Sedangkan fakir miskin yang lainnya belum terjangkau, tidak diketahui. Tapi kalau amil itu sudah punya data bisnya, sudah punya itu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Begitu seterusnya. Dan masih banyak hikmah di balik jika zakat itu disalurkan melalui lembaga amil zakat, itu lebih baik. Ya. Baik. Jadi hal demikian butuh mulai sekarang ini sudah kita rancang, kita sisihkan uang kita yang kita bekerja selama lebih kurang 1 tahun itu saiki untuk sedekah, untuk infak, untuk bahkan kalau perlu ada saudara kita yang gharim punya utang dan tidak sanggup membayar utangnya itu, tapi maksudnya utang untuk kebutuhan pokok ya, bukan utang tapi untuk pelesiran, ya, utang untuk judol, bukan untuk itu, tapi utang yang memang utang untuk kebutuhan pokok lalu tidak sanggup membayar, kita bantu dan seterusnya. Kemudian yang kelima persiapan jasadiah. Ada persiapan maliyah, kemudian persiapan jasadiah. Jasad itu fisik. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim itu senantiasa menjaga kebugaran atau kesehatan tubuhnya. Di antara hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga pola makan kita dengan baik supaya makan dengan teratur dan sehat. Kita itu terkadang di bulan Ramadan itu memang di bulan Ramadan itu kita itu disyariatkan untuk sahur dan buka
buka. Tapi nanti setelah buka, setelah tadarus, dendam, mau makan memakai, mendong. Nah ini tidak sehat ini, tidak sehat. Nanti bisa setelah mendong terus tidur, biasanya mimpinya weleleh. Mimpi di Twitter Wameda. Itu karena belum lagi kalau makan orang setelah makan terus tidur itu menurut kesehatan memang juga tidak baik. Ya, jadi akan yang dimana tubuh tidak untuk aktivitas itu akan menumpuk lemak-lemak, ya, lemak-lemak jahat itu. Ya, jadi akan jadi penyakit. Oleh sebab itu penting untuk kita atur ya pola makan kita, memperbanyak konsumsi air mineral dan mengurangi minuman manis. Nah ini Bapak Ibu, kita harus menyadari ini. Bumeh kita ini punya pabrik gula ini, Santren, Prican, Kabupaten Madirjo, Wakeh. Itu terus gampang nih gula itu. Terus terang Bapak Ibu, ketika saya kemarin berkunjung ke Beijing itu, orang-orang sana itu tidak suka dengan, meskipun bukan negara Muslim ya, tapi kesadaran akan kesehatan itu luar biasa. Ya, minuman-minuman teh dan lain sebagainya. Sana itu minuman kehormatan itu teh, ya, bukan kopi tapi teh. Anak-anak semenjak kecil itu sudah dibiasakan minum teh, tapi tehnya teh tawar, tidak ada manisnya, tidak ada manisnya. Teh-teh yang dihidangkan pada tamu-tamu itu juga teh tawar gitu. Iya, teh tawar. Dan kita mesti agak begini kan, nah ini makanan-makanan yang begitu Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan cita rasa Indonesia jauh. Pulau biasanya pecel mawon yang Kediri, terus dibandingkan nopo bebek peking itu, hambar itu bebek peking itu. Niku enggak pulau minggu-minggu tadi malam itu. Sama pulau yang beleh itu dimuntir dulu nih. Jadi praduga, dugaan-dugaan yang enggak itu pun harus memilih Bapak Ibu. Restoran yang khusus untuk Muslim Muslim meal. Nah, kalau sudah ada tulisan Muslim meal itu, tapi tulisannya Cina. Kan di HP itu kan ada penerjemahannya. Nanti di foto begini sudah otomatis menerjemahkan. Oh, makanan khusus Muslim. Berarti kalau sini Indonesianya halal. Tapi ya begitu, meskipun sudah jelas itu restoran makanan Muslim, pulau tesih ragu-ragu. Iki maam urang kok diblonyoni yang ini. Lemak babi. Baik, kita harus mengatur itu Bapak Ibu. Manisnya dikurangi. Dan yang tidak kalah penting adalah olahraga setidaknya 20 sampai 30 menit per hari. Saya kira ini bisa disiasati oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berjalan menuju masjid misalnya. Kita akan sholat ke masjid 5 kali sehari semalam. Setiap kali kita berangkat masjid jalan kaki saja. Ada Bapak Ibu yang dalamnya kira-kira ditempuh 5 menit dari rumah. Sekali berjalan ke masjid 5 menit, pulang dari masjid 5 menit, sudah 10 kali 5, berapa itu? Sudah 50 menit. Nah, ini saya kira perlu juga direnungkan ini. Saya kira ini Bapak Ibu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Buat perencanaan yang matang. Ya, targetkan semuanya itu supaya begitu keluar dari bulan Ramadan, satu, keadaan baik rohani kita dan jasmani kita dalam keadaan fit. Yang kedua, tadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya, di mana kita keluar dalam keadaan tidak diampuni dosa. Jangan sampai. Na'udzubillah. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa melaksanakan ini ya? Bisa membantu? Kalau bisa, pertanyaannya jawabannya adalah insya. Bisa atau tidak, ya, itu yang menentukan adalah keinginan ada.
tetapi belum tentu bisa. Tapi usahakan untuk bisa. Ngaten nggih? Baik, mekaten ingkang saged kawula aturaken Bapak Ibu wonten kirang lepatipun sadaya kula srawuh kalih panjenengan sedaya saderenge Ramadan iki tidak malih nyuwun agunging samudra panaksami. Sami-sami. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kelak begitu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Amin. Lebih sehat lagi fisiknya dan rohaninya. Amin. Dan juga mudah-mudahan lebih melimpah lagi rezekinya. Amin. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi